Jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun, pekerjaan petani, alamat Bandar Lampung. Untuk anamnesis, kabur, riwayat penyakit sekarang, seorang pasien datang ke Poliklinik Mata Rumah Sakit Ahmad Yani Metro dengan keluhan penglihatan mata kanan kabur sejak 1 tahun yang lalu. Pada awalnya, pasien merasakan seperti melihat bintik hitam dan bayangan benang hitam yang melayang-layang sejak 1 bulan yang lalu. Sejak adanya bintik hitam dan bayangan benang hitam ini, pasien merasakan pandangannya kabur. Pasien juga mengeluh mata sering berair. Pasien sudah sering berobat, tetapi kalau saja timbul. Terdapat edema akibat ALS 5 tahun yang lalu. Untuk riwayat penyakit dahulu tidak dilampirkan. Riwayat keluarga tidak ada keluhan yang sama pada keluarga. Terdapat riwayat trauma akibat benda tajam sekitar 5 tahun yang lalu dan riwayat pengobatan pernah berobat sebelumnya namun tidak sembuh, dan untuk riwayat operasi mata sebelumnya tidak dilampirkan. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum, sakit sedang, kesadaran kompus mentis, pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 130/80 mm air rasa, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu tidak dilampirkan dalam jurnal. Untuk pemeriksaan oftalmologi, pada palpebra superior, untuk okulodextra dan okulosinistranya, untuk edema dan spasmnya tidak ada. Pada palpebra inferior, untuk okulodextra dan sinistra, edem dan spasmenya juga tidak ada. Untuk gerakan bola mata, untuk okulodextra dan okulosinistra baik segala arah. Untuk bulbus okuli, untuk okulodextra dan sinistra, bulbus okulinya ortoforia, exophthalmus tidak ada dan endophthalmus tidak ada. Untuk konjungtiva bulbi, pada okulodextra itu epiremis tidak ada, dan tampak selaput warna putih kemerahan berbentuk segitiga dari nasal dan apex melewati limbus dan tepi pupil. Dan untuk okulosinistra, hiperemis dan sikatrik tidak ada. Untuk konjungtiva formix dan palpebra, pada okulodextra dan okulosinistra, hiperemis dan sikatrik tidak ada. Sklera pada okulodextra dan okulosinistra, injeksi siliarnya tidak ada. Kornea pada okulodextra dan okulosinistra jernih, fokus tidak ada, dan infiltrat tidak ada. Kamera okular anterior pada okulodextra dan okulosinistra dalam dan jernih. Iris pada okulodextra dan okulosinistra terdapat kripte positif dan berwarna coklat. Pupil pada okulodextra, pupilnya itu lebih dari 5 mm, kurang lebih 5 mm atau midriaticum, refleks cahaya negatif. Dan untuk okulosinistra, pupil kurang lebih 3 mm dan refleks cahaya positif. Untuk lensa okulodextra dan okulosinistra jernih. Untuk corpus vitreum, okulodextra keruh dan okulosinistra jernih. Pada pemeriksaan visus, pada okulodextra 1/300 dan okulosinistra 2/60. Dan pemeriksaan palpasi, pada tensi okular dalam batas normal pada kedua mata, nyeri tekan okulodextra sinistra tidak ada, massa tumor okulodextra dan okulosinistra tidak ada, dan glandula preauricular okulodextra dan okulosinistra tidak ada pemeriksaan. Untuk pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan hematologi, yaitu pemeriksaan darah lengkap dan imunoglobulin G dan imunoglobulin M toksoplasma, pemeriksaan tonometri dalam batas normal, pemeriksaan sistem kanalis lacrimalis dalam batas normal. Untuk diagnosisnya, okulodextra menjaga kebersihan tempat tinggal, menghindari makanan yang tidak matang. Untuk medikamentosanya diberikan kotam GTT 1 okulodextra, antibiotik sistemik cefadroxil tablet 2 kali 500 mg selama 5 hari, dan kortikosteroid sistemik methylprednisolone tablet 16 mg dengan penggunaan. Untuk resumenya, seorang pasien berjenis kelamin laki-laki dengan usia 41 tahun, pekerjaan sebagai seorang petani, datang ke Poliklinik Mata Rumah Sakit Ahmad Yani Metro dengan keluhan penglihatan mata kanan kabur sejak 1 tahun yang lalu. Pada awalnya, pasien merasakan seperti melihat bintik hitam dan bayangan benang hitam yang melayang-layang sejak 1 bulan yang lalu. Sejak adanya bintik hitam dan bayangan benang hitam ini, pasien merasakan pandangannya kabur.
Pasien juga mengeluh mata sering berair. Pasien sudah sering berobat tetapi kalau tetap saja timbul. Terdapat riwayat trauma akibat benda tajam sekitar 5 tahun yang lalu. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan pada keadaan umum baik, kompos mentis, tekanan darah 130/80 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Pada status generalis tidak didapatkan kelainan. Pada status oftalmologis, okuli sinistra didapatkan visus 2/60, sedangkan pada okuli dextra didapatkan visus 1/300. Terima kasih. Seminar presentasi saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar diskusi beliau tentang uveitis ini. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Apa dasar diagnosa uveitis? Coba diagnosa uveitisnya mana tadi? Ada nggak slide-nya? Apa saya ketiduran tadi? Ada slide yang menyatakan diagnosa uveitis. Nah, dasar diagnosenya apa ini? Uveitisnya apa? Postironnya yang mana? Bisa dijelaskan dari pemeriksaan fisik maupun anamnesa. Mata kirinya nggak didiagnosa itu. Padahal visusnya 2/60. Ya, Dok. Nggak apa-apa, ayo belajar. Jadi proses berpikirnya gitu. Dok, jadi bisa dilihat dari anamnesis, Dok. Pada pasien itu di keluhannya itu terdapat pada mata kanannya kabur, dan pasien sering melihat bintik hitam dan bayangan benda hitam yang melayang-layang, Dok, sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian terdapat matanya itu sering berair, dan pada pemeriksaan fisiknya juga di sini pada okuli dextra ditemukan selaput warna putih kemerahan berbentuk segitiga dari nasal dan apeks melewati limbus dan tepi pupil. Dan di sini pada okuli dextranya mungkin itu saja, Dok. Ya, ayo sama-sama belajar, ayo kita lihat satu-satu. Nah, coba anamnesa. Anamnesa kabur. Kedua mata atau satu mata? Anamnesa dulu, di slide buka dulu. Yang lainnya bisa dengar. Nah, setelah kabur perlahan apa mendadak? Perlahan kalau melihat anamnesa setahun itu, nggak tahu bisa perlahan atau mendadak. Ini pokoknya setahun lalu, karena biasanya kalau kedua mata langsung itu mendadak. Kalau satu mata kadang nggak dihiraukan, tergantung dia pekerjaannya apa. Tadi apa pekerjaannya? Kemudian ada mata merah apa enggak, ini nggak ditanya. Ada riwayat mata merah atau enggak? Nah, itu penting untuk mendiagnosa sebelumnya, selanjutnya. Ya, kurang ya. Mata merah atau mata putih dia.
ada riwayat trauma katanya, nggak tahu trauma tajam apa, mengenai apa, nggak tahu juga kan. Ya, jadi kalau perlahan terus ada mata merah, kita mikirnya apa, kemana, visusnya turun perlahan, apa. Kalau teorinya kan kalau uveitis anterior itu akut, itu mendadak itu. Ini karena posterior, jadi bingung kalian. Ini mendadaknya seperti apa? Terus merahnya juga nggak ada. Ya, coba slide berikutnya. Ada namanya segitu digali, bintik-bintik belum tentu uvea yang kena. Slide berikutnya. Pertanyaannya, uveitis itu apa sih? Uvea itu mana saja? Bagian tengah dari ini dok, koroid dan retina dok. Itu posterior. Iris, badan siliar itu juga uvea. Iritis, uvea. Makanya kalau posterior kan yang disebutkan Safira tadi. Mana pemeriksaan yang memperlihatkan posterior pemeriksaannya untuk menegakkan diagnosa itu? Ya, kita lihat dulu ini. Biasakan kalau nulis pemeriksaan oftalmologi itu visusnya duluan, ya. Mata kanan VOD seperti 300, mata kiri 2/60. Nah, sebagai dokter, fungsi mata kan melihat. Di otaknya akan bertanya, kenapa mata kanan itu seperti 300? Kenapa mata kiri 2/60? Kembali lagi slide-nya. Ya, kembali lagi slide-nya. Nah, seperti 300 dicari menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada, yang dikuasai oleh dokter umum. Kalau nggak kuasa, baru rujuk ke dokter spesialis, ya, belajar gitu mikirnya ya. Yang menyebabkan seperti 300 apa kira-kira? Ini matanya putih semua, konjungtiva juga normal, palpebranya normal, geraknya normal, ya. Di konjungtiva bulbi ada tanpa selaput putih boran segitiga. Itu apa? Di konjungtiva ada segitiga. Diagnosanya apa? Udah kelihatan tuh? Apa? Sudah pernah ada yang masuk portofolio pterygium? Gambaran ini gambaran pterygium yang tenang, nggak merah. Ya, ini mata kanan ada pterygium. Apakah pterygiumnya akibat dari trauma tajam kemarin? Bisa. Ya, jadi diagnosis yang ada nih OD pterygium. Ya, yang jelas nampak hasil pemeriksaannya. Tidak ada hiperemis di konjungtiva, bukan konjungtivitis, ya. Untuk mendiagnosa dari uveitis kan bisa juga konjungtivitis. Berarti nggak ada konjungtivitis, nggak ada infeksi di luar. Slide berikutnya apa? Mana slide berikutnya? Konjungtiva yang menyebabkan visus turun seperti 300 itu apa? Kornea. Korneanya jernih, kanan kiri lagi. Injeksi sklera nggak ada, hiperemi nggak ada, konjungtiva atau iris normal. Jadi uvea anteriornya normal, pupilnya dilebarkan, normal itu kan dilebarkan. Terus lensa juga jernih, bukan katarak. Media refraksi yang mengganggu kan bisa kornea, humor akus di bilik mata anterior, pupil normal, lensanya jernih bukan katarak, korpus vitreusnya keruh. Nah, terus kalau yang kanan keruh, yang kiri keruh apa juga? Juga enggak, padahal 2/60. Apa yang menyebabkan visusnya turun? Mikirnya seperti itu, ya. Melihatnya pakai apa sih? Vitreusnya keruh itu
Pemeriksanya pakai pemeriksaan apa? Slit lamp. Nggak bisa, ada tambahan lagi. Slit lamp yang di belakang saya ini loh, lihat gambar. Kalau mau pinter ditambahin lensa kayak gini, ditaruh di depannya slit lamp, memeriksa. Seperti funduskopi indirect ditambahin. Kalau cuma slit lamp aja nggak bisa, ya. Pakai tambahan ini, lensa 80-30 dioptri. Nih, namanya mirip indirect ophthalmoscope. Ya, tuh nggak bisa. Kerau apa menunjukkan dia uvea posterior, bukan vitritis, peradangan vitreous saja. Nah, mikirnya gitu ya. Tanda-tanda radang vitreous bisa juga dia vitritis, karena nggak ada pemeriksaan uveanya. Pemeriksaan uvea posterior yang disebutkan tadi, koroid sama itu di mana periksanya? Pakai apa? Nah, slide berikutnya. Terus kebalik ini gitu. Nah, kalau koroidnya yang kena, tensinya normal atau turun? Secara teori, kalau koroidnya kena, retinanya kena, uvea anteriornya kena, bisa turun apa tinggi? Nah, ini kok normal-normal aja. Kalau koroidnya kena kan lembek dinding belakangnya, jadi turun. Kalau uvea anterior terjadi peradangan pada siliar sama itu, bisa terjadi gangguan aquosnya, bisa TU-nya tinggi. Nah, ini kenapa kok normal-normal saja? Ya, oke. Terus berikutnya, kan 14 sama 12 ya tadi TU-nya. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Diagnosa, ya udah. Terus pemeriksaan tadi usulannya tutup. Pemeriksaan tadi kenapa diperiksa laboratorium apa aja? Nah, pemeriksaan penunjang seharusnya ditambah ini untuk memeriksa koroid sama retina. Bisa dilakukan pemeriksaan USG, bisa dilakukan pemeriksaan OCT. Itu pemeriksaan penunjangnya. Kenapa kalau diperiksa darah lengkap, IgM, IgG, toksoplasma? Apa? Kenapa? Mengerti? Yang saya tahu dok, alasan dilakukannya pemeriksaan penunjang ini dok, karena biasa penyebab terseringnya terjadi peradangan pada koroid dan retina dok. Ya, bisa terjadi kuman toksoplasma menyerang korioretina. Makanya dia cenderung mendiagnosa korioretinitis. Suspek korioretinitis, bukan suspek uveitis. Ya, nah, beda uveitis posterior sama makanya korioretina. Ya, nggak apa-apa, sebagai diskusi aja. Kalau dia IgG, IgM, toksoplasma berarti dia mendiagnosa suspeknya korioretinitis. Kalau uveitis posterior lain lagi. Pemeriksaan ditambah USG atau OCT. Soalnya kalau pakai direct ophthalmologi nggak akan tembus itu dengan visus seperti 300. Kalau visus yang kiri 2/60 masih bisa melihat pakai direct ophthalmologi retinanya. Ya, sebenarnya didiagnosa juga yang kiri itu kemungkinan ada retinopati, memang visusnya 2/60 ya. Jadi mikirnya gitu. Ya. Kanalis lacrimalis tidak usah dipikirkan. Terus slide berikutnya. Sudah habis ya slide berikutnya ya. Edukasi ya. Coba slide berikutnya.
Terus medikamentosa ini maksudnya apa? Non medikamentosa. Nah, kalau dia menghindari makanan yang tidak matang, itu dia curiganya chorioretinitis karena toksoplasma. Tuh ceritanya. Ya kalian kan nggak ngerti nih, punyanya orang kalian bacakan ya, bukan salah kalian semua. Terus diterapi steroid tetes. Kenapa? Dikasih antibiotik, cefadroxil lagi. Untuk apa? Penyebabnya uveitis apa? Penyebabnya chorioretinitis apa? Kemudian dikasih steroid oral lagi, sistemik 21 pagi sama siang 16 mg. Ya boleh lah kalau dia curiga uveitis posterior, peradangannya nggak nampak di presentasinya, cenderung ke arah uveitis disebabkan chorioretinitis, sambil menunggu lihat hasil lab sama USG maupun UCT-nya. Itu ya, belajar cara mendiagnose berdasarkan data-data dan penulisan fisik yang ada. Ya, kalau tadi pertama mikirnya dari kesimpulan tadi visusnya ya, mikirnya harus itu. Kalau visusnya nggak 6/6, harus didiagnosis semua itu penyebabnya apa. Boleh cuma sebelah kanan tok aja, bukan dokter itu, cuma menyentuh aja copy paste nggak ngerti. Ya gitu ya pelajaran ya. Perhatikan mata kanan kiri, visusnya kanan kiri menurun, penyebabnya apa? Dilihat dari arah media refraksi, mulai dari kornea, morakus, pupil, lensa, vitreus, retina, nervus opticus sampai otak. Ya, kanan kiri ditelusuri semua dengan pemeriksaan yang sudah ada di buku logbook kalian itu. Itu baru nanti mikir diagnosenya gampang itu. Setelah terbukti ada centang-centang baru diagnosa. Kemudian terapinya bisa buat Google kalau udah ada diagnosenya. Itu ya belajarnya. Ya udah, ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang kelewat nggak? Ada yang ganjil nggak? Silakan tanya. Internetnya putus.